Assalamualaikum Bu Gi. Waalaikumsalam Ibu Tika. Bagaimana kabarnya Ibu Tika hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah saya baik Ibu. Bu Gi pripun kabaripun? Sama Bu Tika. Semoga kita semua kabarnya selalu baik dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih ya sudah bisa hadir di sini, di ruang ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Kita akan Nggih, melakukan meeting sebentar ya, mungkin kira-kira 15 menit Ibu. Bisa cerita apa saja dengan saya akan berusaha mendengarkan dengan baik, Ibu Tika. nggih, terima kasih Bu Gi sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Ibu Tika. Nah, jadi sekarang ini apa nih? Eh, jadi gini loh Bu, saya itu merasa akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya itu anak-anak itu kurang semangat belajarnya. Dan mereka ingin main sendiri, asik dengan kesibukan mereka sendiri, kurang berminat pada pembelajaran saya Bu. Baik, berarti Ibu ingin menceritakan mengenai anak-anak yang kurang bersemangat belajar dan juga ingin bermain terus begitu ya, Bu? Iya Bu, iya Bu Gi, seperti itu. Oke. Agar nanti di akhir coaching kita bisa mengukur tingkat keberhasilan coaching kita, apa kira-kira tujuan kita bincang-bincang kita hari ini, Bu Tika? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu Gi. Saya ingin bagaimana caranya gitu ya anak-anak itu bisa meningkat semangat belajarnya di kelas saya Bu Gi. Baik, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan semangat anak yang kurang di kelas Ibu, Nggih? Inggih Bu. Siap. Menurut Ibu, pembelajaran yang baik itu seperti apa, Ibu Tika? Nah, menurut saya ya Bu Gi, pembelajaran yang baik itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa aktif semua dalam pembelajaran saya, antusias mendengarkan penjelasan saya, kemudian semangat mengerjakan tugas-tugas dari saya, kemudian senang ketika pembelajaran saya, bisa aktif semua. Itu menurut saya Bu Gi. Wah, mantap sekali. Saya setuju itu, Bu Tika. Nah, apakah kalau anak hadir begitu saja di kelas tidak disebut sebagai anak yang belajar, Ibu? Menurut saya Menurut ya Bu Tika, belum tentu anak-anak begitu hadir saja, karena kadang anak hadir tapi pikirannya kemana-mana, nggak aktif gitu ya dalam pembelajaran. Padahal pembelajaran itu kan anak harus harus menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang bermakna bagi hidupnya. Nah, kalau misalnya mereka hanya hadir saja tapi pikirannya kemana-mana atau nggak fokus pada pembelajaran saya, itu bukan namanya pembelajaran Ibu. mantap sekali, Bu ya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Tika. Jadi anak dikatakan belajar kalau anak melakukan sesuatu di kelas seperti antusias, seperti itu ya. Bahkan mau Ya, Bu. melakukan yang berbeda begitu ya dari yang sebelumnya. Menurut Bu Tika, kalau kita persentasekan nih dari 1 sampai 100, menurut Ibu di kelas Ibu itu berapa tingkat semangat siswa di kelas? Paling-paling cuma 50%-an lah Bu Gi. Berarti hanya separuh ya Bu Tika ya. Oke, Iya, dari 50% itu Ibu berharap tingkat semangat siswa di kelas itu sampai mencapai berapa persen Ibu? ya sampai kalau bisa sih 90 sampai 100% gitu Bu Gi. Mantap.
luar biasa Ibu ya. Ya itu Jadi harapan saya begitu. nggih nggih nggih. Jadi menurut Ibu semua anak harus melakukan pembelajaran dengan aktif begitu ya Bu ya? Iya Buki, betul. Ya, oke. Jadi, apa yang harus dilakukan guru ketika menemukan kelas yang kurang memiliki semangat itu, Ibu? Mungkin saya perlu mengevaluasi cara mengajar saya mungkin Buki. Mungkin saja ada yang salah dari saya mengajar begitu. Iya, Cara-cara saya mengajar. Mungkin pembelajaran saya terlalu monoton, nggak asik gitu ya, sehingga anak-anak bosan dengan pembelajaran saya. nggih. Terus? Ya mungkin saya perlu membuat asesmen non diagnostik gitu ya, untuk mengetahui kebutuhan anak-anak, terutama gaya belajarnya. Mereka sebenarnya ingin pembelajaran seperti apa sih di kelas itu, begitu mungkin Buki. Langkah yang keren nih, Bu Tika. Selanjutnya, setelah mengetahui kebutuhan belajar siswa nih, apa yang akan Ibu rencanakan nanti? Nah ini Buki, mungkin saat ini kan ini ya, saya mendengar teman-teman itu sering mengajarkan, atau sering sekali saya itu mendengar, meskipun secara praktek belum maksimal gitu ya, membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, yang bisa menjawab kebutuhan belajar siswa ini gitu. Mungkin itu yang mau saya coba pakai di kelas saya Buki. Bagus itu, Bu. Mungkin ada lagi? Mungkin juga saya mungkin karena selama ini jarang ya ice breaking dan sebagainya, mungkin kalau saya lihat beberapa teman yang share di medsos itu ya, mereka mempraktekkan ice breaking di kelas mereka, mungkin akan saya coba di kelas saya juga, akan membuat ice breaking atau game supaya anak-anak bisa fokus pada pembelajaran saya ketika di awal gitu. J. Ide yang sangat bagus itu, Bu Tika. Baik, kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa? Mungkin yang dalam waktu dekat ini apa ya? Jujur ya Bu ya, sebenarnya pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, tentang membuat asesmen non diagnostik ini, itu masih sangat kurang Bu. Saya masih butuh penguatan begitu. Jadi mungkin saya ingin lebih banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti itu. Mungkin termasuk yang akhir-akhir ini saya dengar juga tentang pembelajaran sosial emosional gitu. Mungkin pada teman-teman guru penggerak di sekolah saya. J. Ada lagi mungkin, Bu? Jadi mungkin saya juga akan mencari tahu di YouTube atau di aksi nyata yang ada di PMM itu Bugi ya, tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan juga praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional, sehingga saya punya banyak referensi tentang itu yang akan saya coba praktekkan di kelas saya. Mungkin seperti itu Buki. Waktu sekali ternyata bisa menemukan solusi nih dari permasalahan itu dengan baik. Kira-kira kapan nih rencananya bisa dieksekusi nih? Kapan ya? Mungkin lebih cepat lebih baik ya Buki, soalnya saya kan juga rasanya gimana gitu, kasihan anak-anak kalau saya kalau ngajar saya kurang bagus. Jadi kayaknya pekan ini harus segera saya eksekusi itu untuk penguatan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Keren Bu, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Nah, sambil berkonsultasi pada rekan-rekan guru penggerak, kira-kira hal lain apa yang bisa Ibu Tika lakukan?
mungkin supaya tidak ini ya, ada sedikit langkah nyata begitu, sekaligus saya mencoba membuat RPP atau rancangan proses pembelajaran gitu ya, yang berdiferensiasi, termasuk ada PSE di situ, yang kemudian ketika saya konsultasi bisa sekaligus saya minta masukan-masukan atau saran-saran dari teman-teman itu Bu Gi ya, biar cepat gitu maksud saya. Mantap sekali, luar biasa sekali nih semangatnya Ibu Tika. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakan ini? Mungkin teman-teman guru penggerak yang memang secara teori dan secara praktek mereka sudah mempraktekkannya ya Bu Gi ya di sekolah. Jadi teman-teman guru penggerak baik di sekolah saya maupun di komunitas MGMP saya, mungkin saya bisa berkonsultasi sama mereka gitu, termasuk teman-teman yang saya lihat pembelajarannya menyenangkan dan anak-anak antusias belajarnya ketika mapel mereka begitu. Baik, ide yang bagus itu Bu Tika. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, apa yang bisa Ibu dapatkan? Terima kasih Bu Gi. Ternyata saya punya gambaran gitu ya atas solusi permasalahan yang saya hadapi gitu. Akhirnya seperti itu, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan semua bisa berjalan dengan lancar ya Ibu. Lain kali kita ya Bu, saya ingin dengar cerita tentang Ibu setelah melakukan rencana Ibu itu semua. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dan saya akan menyampaikan hasil dari rencana kegiatan yang saya lakukan ini Bu Gi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gi, terima kasih sekali. Sama-sama Bu Tika.